Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Nano Prawoto dan Pak Agus Tribasuki melaporkan program pengabdian masyarakat pada tahun 2020 melalui webinar Abdimas ketiga 2020. Program yang saya laksanakan kali ini diberi judul Program Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Usaha Mandiri dalam bidang pembuatan kue basah dan kue kering kelompok Ibu Kasihan Sejahtera. Program ini dilatar belakangi dari pendapatan masyarakat di daerah Kasihan ini relatif masih rendah. Kemudian bahwa lokasi di dusun Kasihan, terutama RT 2, itu sangat strategis. Yang ketiga, bahwa potensi sumber daya manusia masyarakat tinggi untuk bisa dikembangkan. Dan yang keempat adalah potensi pasar sangat tinggi, dekat dengan keramaian, dekat dengan pasar, dekat dengan universitas, baik UMY sendiri, Sekolah Tinggi Alma-Ata, Sekolah Tinggi Ampara. Tujuan dan manfaat dari Abdimas ini, yang pertama, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan berusaha dan keterampilan atau skill pembuatan kue tradisional yang layak untuk dijual. Kemudian manfaatnya adalah untuk dapat menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dusun Kasihan, Desa Taman Tirto, untuk bisa memproduksi kue tradisional dan mengembangkan peluang usaha baru dan usaha yang sudah ada. Metode Abdimas kali ini menggunakan metode pelatihan. Pelatihan meliputi dua hal, yang pertama teori, yang kedua adalah praktik. Untuk teori ini meliputi pengadaan bahan, pembuatan kue basah Bika Kalimantan dan kue kering kue salju, dan cara kemasan yang menarik untuk dijual, serta pemahaman tentang usaha. Untuk praktek yang meliputi cara pembuatan dari awal sampai akhir produksi, produk jadi, penguasaan penggunaan alat produksi, serta bagaimana penyajian atau kemasan produk untuk layak dijual. Deskripsi dari produk pengabdian masyarakat ini, yang pertama adalah kue tradisional basah. Kue tradisional basah yang diproduksi adalah Bika Kalimantan. Deskripsinya adalah rasanya sangat manis, lembut, dan kue Bika ini merupakan salah satu kue yang dipakai dalam tradisi masyarakat Banjar Kalimantan. Yang kedua, kue tradisional kering yang diproduksi adalah kue putri salju, sejenis kue kering yang berbentuk bulat atau bulan sabit yang di atasnya diselimuti dengan gula halus. Kedua produk ini mempunyai ciri yang manis sehingga dimungkinkan dapat disenangi, digemari oleh masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Kemudian ini saya tampilkan gambar-gambar ketika pelatihan itu terjadi pada bulan Juli 2020 yang lalu. Ada pembukaan, ada pelatihan secara teori dan praktik. Di sini ditunjukkan ada praktik dan produk yang sudah jadi berupa Bika Kalimantan dan kue kering putri salju.
Berdasarkan survei kepuasan setelah terjadi pelaksanaan pengabdian masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa abdi mas apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya dinyatakan 27,3 itu sangat puas, dan cukup puas 72,7, dan tidak puas tidak ada alias 0. Kemudian perencanaan abdi mas sesuai dengan standar K3, standar kesehatan keselamatan kerja, ternyata puas ini justru lebih banyak, 54,5%, yang cukup puas 45,5%, dan tidak puas tidak ada. Yang ketiga, pelaksanaan aktivitas sesuai dengan metode. Apakah sesuai dengan metode? 45% lebih puas, 54% cukup puas. Pelaksanaan abdi mas sesuai dengan K3 tidak, ternyata yang puas 36% lebih, dan cukup puas 63,6%. Dan seterusnya, hasil abdinas apakah dapat dimanfaatkan masyarakat, ini 54% lebih itu menyatakan puas, dan 45% lebih cukup puas. Dan yang terakhir, bagaimana dengan pendanaan abdi mas ini, apakah sudah dirasakan memadai? 45,5% puas dan 54,5% cukup puas. Kesimpulan dari abdi mas ini bahwa setelah diselenggarakan pelatihan ini meningkatnya skill peserta ya, dalam pembuatan kue kering dan basah tadi. Yang kedua, meningkatnya motivasi berusaha ya, oleh masyarakat di Dusun Kasihan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, yaitu untuk berusaha di bidang makanan kue tradisional di lingkungannya. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah bisa menambah diversifikasi dan referensi produk untuk usaha mereka. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan pelatihan ini masyarakat yang sudah mempunyai usaha maupun yang belum berusaha tadi termotivasi dan menginginkan untuk berusaha. Selanjutnya, untuk saran dari peserta bahwa program ini masih diperlukan tindak lanjut ya berkaitan dengan layout dan penyajian usaha. Yang kedua, berkaitan dengan promosi, baik yang promosi konvensional maupun yang berbasis IT atau digital. Dan yang ketiga, disarankan untuk diselenggarakan pengabdian berkaitan dengan giat mencari sumber permodalan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk laporan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.